Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semuanya. Saya berharap hari ini teman-teman dalam keadaan sehat dan siap untuk mengikuti pelajaran berikutnya. Baik, pada kesempatan sesi video berikut ini saya akan berbagi mengenai for iteration atau pengulangan dengan menggunakan kata kunci for. Nah, di sini saya sudah buat contoh aplikasinya. Contohnya ini sederhana sekali, hanya kita klik ini maka akan munculkan 0, 1 sampai 6 dan font 7. Nah, hanya seperti ini saja aplikasi yang akan kita buat. So, mari kita langsung saja ke Visual Studio-nya. Klik di sini. Nah, di sini kebetulan saya juga sudah membuat sebuah application di mana kita hanya teman-teman nanti tinggal buat saja file new project dengan jangan lupa dikasih nama dengan for iteration. Nama projectnya adalah yang ini, for iterations, atau bebas saja lah, tergantung teman-teman gitu ya. Di sini saya sudah menambahkan satu button. Di sini saya sudah menambahkan satu button dan di sini saya sudah menambahkan satu label. Jadi nanti teman-teman tambahkan button dan di sini text block. Nah, text blocknya kita panjangkan, buttonnya kita kasih nama my button, kemudian text blocknya kita kasih nama my text block. Nah, kemudian sekarang mari kita sebentar, saya pause terlebih dahulu. Nah, di sini sekarang kita pilih button ini supaya bisa pindah ke main page bersama .cs. Klik 2 kali. Kemudian di sini kita mengetikkan kode seperti berikutnya ini, yang seperti yang saya. Nah, seperti ini. String message dikasih kosong, kemudian for integer i sama dengan 0, kemudian i kurang dari 10, i plus plus, kemudian message sama dengan message plus i dot to string plus system dot environment dot new line. Silakan teman-teman pause dulu videonya, kemudian ketikkan terlebih dahulu kode yang ada di layar kaca teman-teman. Nah, sekarang mari kita coba jalankan kode yang ini. Klik. Kita klik yang ini, klik. Nah, ini di sini mengulang, di sini itu akan mengulang dari 0 sampai 9. Kenapa mengulang dari 0 sampai 9? Karena yang pertama itu for untuk i sama dengan 0, kemudian i kurang dari 10, ini sama dengan i sama dengan 0 sampai dengan i kurang dari 10, maka ini akan dijalanin. Nah, ketika lebih dari atau sama dengan 10, maka ini sudah tidak akan pernah dijalankan lagi. Jadi di sini hanya dari 0 sampai 9. Kita pause terlebih dahulu. Nah, kemudian ini seperti biasa, saya yakin teman-teman tidak asing lagi dengan pengulangan for yang ini. Di Java juga sama seperti ini dan di yang lainnya pun sama. Kemudian di bawahnya itu adalah my text block .text sama dengan message. Nah, jadi text block yang ada di sini itu kita isi dengan message yang tadi, yaitu dari 0 sampai 9. Nah, perlu kita perhatikan di sini message dengan message plus i. Jadi message yang sudahnya itu ditambahkan lagi dengan i.toString karena i di sini adalah integer bentuknya. Jadi kita perlu menambahkan string dengan integer. Jadi integernya kita pindahkan dulu ke string. Jadi i.toString plus system.environment.newline. Nah, maksudnya system.environment.newline ini adalah break line atau enter. Nah, jadi kalau kita mengetikkan di sini new itu kodenya itu sama dengan yang test, kemudian enter. Nah, misalkan seperti ini. 1 enter, 2 enter, 3 enter, 4 enter. Nah, jadi itu
Yang kode yang ini system.environment.nya itu adalah kode untuk enter. Nah, sekarang kita akan sedikit memodifikasi for it atau pengulangan for yang ini. Kita komen terlebih dahulu for yang ini. Kemudian di sini kita akan menambahkan for enter sama dengan 0, kemudian i kurang dari 10, i plus, kita tutup dengan blok yang ini. Kemudian di sini kita kasih nama dengan kita gabungkan for pengulangan ini atau pengulangan for ini dengan kondisi if else yang sudah sebelumnya kita pelajari gitu ya. Misalkan if i sama dengan 7. Oh, ini i maksudnya. Maka ini kita kopikan di sini. Di sini adalah plus font 7. Kemudian di sini break. Nah, di sininya ini ada yang salah. Ini maksudnya, kemudian ini juga seperti ini. Ini ada yang kurang. Seperti ini ya. Nah, sekarang kita coba jalankan aplikasi ini. Kita klik. Hanya memunculkan font 7 saja. Kenapa hanya memunculkan font 7 saja? Karena di sini mengulang. Itu for integer, sebetulnya ini mengulang sampai i-nya itu sampai ke 7 gitu ya. Tapi karena di sini jadi di sini itu dia mengulang, kemudian di sini ada pengecekan. Apabila i sama dengan 7, maka message-nya itu akan diisi dengan font 7 yang ini. Ya. Nah, kenapa seperti ini? Karena di sini kita menambahkan kata kunci break. Nah, ketika ada kata kunci break yang ini, ketika kita dalam loopingan, kemudian ada kata kunci ini, maka loopingan ini akan otomatis berhenti. Jadi break sampai 7, 8, 9, 10-nya itu tidak diulang lagi. Jadi dia itu break yang ini hanya men-stop pengulangan sampai dengan angka i sama dengan 7 saja. Nah, seperti itu. Nah, supaya terbukti ini mengulang sampai 7, kita di sini gunakan kondisi else-nya. Else di sini misalkan message, biar cepat kita kopikan saja yang ini. Kita kopikan. Sekarang kita coba jalankan aplikasinya. Kita lihat. Nah, lihat di sini terbukti bahwasanya sebetulnya ini loopingan ini mengulang dari 0 sampai 6. Kemudian di sini ada kondisi apabila i sama dengan 7, maka ini akan diisi dengan font 7 dan kemudian diberhentikan loopingannya. Selain itu maka ada else. Jadi 0 dari i sama dengan 0 sampai i sama dengan 6 itu fungsi yang ini akan dijalankan. Else yang ini akan dijalankan, dan apabila sudah sampai sama dengan 7, maka ini secara otomatis diisi dengan yang ini dan pengulangannya dihentikan. Nah, kemudian sekarang kita akan sedikit melakukan improvement atau perbaikan, yaitu menggabungkan
input teks dengan ini gitu ya. Jadi kalau ini kan sampai 10 kan. Nah, sekarang kita akan mencoba melakukan pengulangan berdasarkan batasnya itu berdasarkan input yang dimasukkan oleh user. Seperti itu. Sekarang ini kita beri komen dahulu. Nah, kita beri komen dahulu. Sekarang kita yang pindahkan ini ke bawah. Ups. Ya. Pindahkan yang ini ke, kita copy saja ke sini. Nah, sekarang pindah ke main page XAML, kemudian buttonnya kita geserkan ke sini. Kemudian di sini kita tambahkan text box, kita kecilkan. Kemudian di sini kita kasih nama textbooknya itu adalah input text box, kemudian teksnya kita kasih 0. Nah, supaya ini supaya ini hanya menghasilkan number saja, atau nanti saya jelaskan di berikutnya. Sekarang kita fokus ini dulu. Ini input text box namanya, kemudian kita kembali lagi ke main XAML-nya. Nah, di sini kita tambahkan int limit sama dengan, nah ini jangan lupa ininya tetap jangan dihapus. Kemudian kita tambahkan int limit sama dengan input textbox text text di sininya int, di sininya kita ketikkan int.parse. Kemudian di sini kita kasih limit. Nah, seperti ini. Sekarang kita coba jalankan. Apabila kita di sini mengetikkan angka 5, maka pengulangannya hanya akan sampai 5 kali. 0, 1, 2, 3, 4, 5. Kemudian ini di sini kalau misalkan kita pengulangannya sampai jangan terlalu banyak, sampai 10 saja, maka ini akan mengulang sampai dengan 10 kali pengulangan gitu ya. Nah, sekarang bagaimana di sini itu kita hanya membutuhkan number saja gitu ya. Jadi pas ngeklik sini, ini tidak ada muncul yang keyboard yang ini, tapi hanya muncul keyboard yang number ini saja gitu ya. Nah, sekarang kita balik lagi ke sini. Di stop sini. Nah, untuk menampilkan hanya keyboard number saja, kita di sini perlu memberikan suatu settingan. Ini sangat gampang sekali. Kita klik text box-nya, kemudian di sini pilih menu command, kemudian di sini ada yang namanya input scope. Nah, ini secara default akan terisi dengan default seperti yang keyboard yang tadi. Nah, kita klik yang ini, maka di sini ada yang namanya number. Nah, seperti ini number ya. Sekarang kita coba. Nah, lihat. Jadi ketika kita klik di sini, ini langsung ke number saja. Jadi tidak ke keyboard yang lainnya sebelum yang kita ubah ke number saja gitu ya. Seperti itu. Kita ketikkan di sini misalkan 12, maka pengulangannya sampai 12 kali gitu ya. Nah, seperti itu. Nah, jadi pada video sesi tutorial ini cukup sampai di sini. Semoga teman-teman bisa memahami dengan baik dan semoga ini bermanfaat. Sekian, sampai ketemu di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.